Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yaspal Fahreji dari kelas IFA 2022. Saya di sini akan sedikit meresum tentang materi transisi layanan atau service transition. Yang pertama, pengertian. Apa sih si transisi layanan itu? Transisi layanan itu yaitu tahapan yang berisi proses-proses untuk merealisasikan, membangun, menguji, dan mengimplementasikan sebuah rancangan layanan yang dihasilkan oleh service design yang menjadi sistem layanan TI baru atau termodifikasi. Jadi si service design ini membuat sebuah desain atau sebuah rancangan, lalu dikirim ke si service transition untuk diimplementasikan atau direalisasikan. Lalu selanjutnya yaitu tujuannya. Tujuannya itu yaitu untuk memastikan layanan baru termodifikasi atau layanan yang dihentikan benar-benar memenuhi harapan bisnis seperti dalam dokumen-dokumen hasil tahapan strategi layanan dan perancangan layanan. Secara detail, tujuan proses-proses dalam transisi layanan itu mencakup satu, merencanakan dan mengelola perubahan layanan secara efisien dan efektif. Lalu yang kedua, mengelola resiko terkait layanan TI baru, termodifikasi atau dihentikan. Yang ketiga, sukses melepas dan mengimplementasikan layanan TI ke lingkungan sebenarnya. Lalu yang keempat, mengelola harapan terhadap unjuk kerja dan penggunaan layanan baru atau termodifikasi. Yang kelima, memastikan perubahan-perubahan layanan yang menghasilkan business value sesuai yang diharapkan. Lalu yang keenam, ada menyediakan pengetahuan dan informasi berkualitas terkait dengan layanan dan aset layanan. Lalu selanjutnya ada cakupan. Cakupannya yaitu meliputi pembangunan dan pengembangan atau peningkatan kemampuan transisi layanan-layanan TI baru atau termodifikasi ke lingkungan kerja sebenarnya, termasuk satu, perancangan paket-paket perubahan layanan TI. Yang kedua, pembuatan atau pembangunan sistem layanan TI. Yang ketiga, uji coba layanan TI. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, ada implementasi ke lingkungan kerja sebenarnya. Selanjutnya ada proses-proses dalam transisi layanan. Ini tuh ada 8 proses ya. Yang pertama, change management. Yang kedua, change evaluation. Yang ketiga, service asset and configuration management. Yang keempat, application development. Yang kelima, release and development management. Dan keenam, service validation and testing. Yang ketujuh, knowledge management. Dan yang terakhir, 8, transition planning and support. Tapi dari 8 proses tadi itu, yang paling utama dalam transisi layanan yaitu yang ke-1, change management. Yaitu yang bertugas untuk memastikan perubahan-perubahan TI telah tercatat, terevaluasi, terotorisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja sebenarnya dengan penuh kontrol sehingga meminimalkan interupsi layanan TI yang telah ada dan yang telah berjalan. Nah, itulah proses-proses yang direkomendasikan dalam transisi layanan. Lalu ada peran dalam proses transisi layanan itu. Yang pertama ada change manager, yang kedua ada change advisory board atau CAB, yang ketiga ada emergency change advisory board atau ECAB, yang keempat ada change owner, yang kelima ada project manager, yang keenam ada application developer, yang ketujuh ada release manager, yang kedelapan ada service asset and configuration manager, dan yang kesembilan ada knowledge management process manager. Mungkin sekian dari saya untuk resumnya.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.